Selamat datang Creative People. Nama saya Ang Malik dan saya di sini akan mengupas tuntas ekonomi kreatif. Apa aja subsektor ekonomi kreatif itu? Ternyata ada 17 subsektor. Nah, tamu kita kali ini adalah representasi salah satu dari unit ekonomi kreatif, yaitu di daerah krianya atau craft kalau bahasa Inggrisnya. Kita sambut Kang Brian Wiryawan. Kang Brian, selamat datang di podcast kita. Ya, terima kasih. Senang bertemu kembali. Sama-sama. Nah, Kang Brian, ini area kria atau craft kalau bahasa Inggrisnya. Yang setahu saya itu mayoritasnya itu perempuan. Ya. Nah, ini kok laki yang main beginian nih kenapa nih? Tapi kan kita bisa lihat dari asas manfaatnya kan. Iya, benar. Manfaat menganyam itu manfaatnya adalah menseimbangkan otak. Oh, oke. Dari atas itu manfaat dengan keseimbangan otak itu kan mencegah pikun. Dari situlah yang saya juga akhirnya menyenangi dalam bidang menganyam. Tapi itu kan aspek kesehatan. Oke. Ada bakat sebelumnya nggak yang terpendam kok bisa jadi ke arah anyam menganyam gitu? Oh iya. Saya memang dari remaja senang. Oke. Senang. Saya senang bikin gelang, bikin kalung gitu. Itu bahannya bisa saya ambil dari akar yang kita ambil dari hutan, kita bikin gelang atau bikin kalung. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu sekolah khusus atau bakat alami atau ikut komunitas atau gimana tuh? Mengalir itu aja. Gitu. Kita belajar dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Tapi anak gunung katanya ya? Oh iya. Anak gunung. Iya, saya memang hobi di lingkungan hidup. Hobi di pecinta alam di lingkungan hidup. Nah, pendidikan terakhir apa? Saya hanya SLTA. Oke. Tapi suka jadi pecinta gunung, baru turun ke krianya. Ya, saya menyukai lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu lebih segmennya lebih luas. Benar. Ya, meliputi alam dan masyarakat itu sendiri dan cara masyarakat dalam berkehidupan. Oke. Ini berarti sudah berapa lama Kang berkecimpung di dunia anyam menganyam? Kalau saya menganyam itu dari saya remaja tahun 91-92. 30 tahunan ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, merasa ini menjadi pilihan hidup atau penopang ekonomi keluarga itu kapan mulai kepikiran? Kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Baru 4 tahun terakhir 4 ini? tahun terakhir ini. Ya karena sesuatu dan hal yang akhirnya kegiatan ini kita dorong menjadi kegiatan ekonomi kreatif. Sebelumnya memang dari tahun 91-92 itu saya hobi. Tapi belum menjadikan sesuatu yang sifatnya kebutuhan ekonomi. Baru di 4 tahun inilah kita berkembang kemudian menjadi sebuah ekonomi kreatif. Oke. Nah, ini saya dengar ini Anda ini memiliki posisi yang cukup penting di wilayah Anda sekarang ini. Nah, itu apakah memberikan dampak baik atau dampak buruk di area industrinya? Sebenarnya gini, memang di lingkungan itu ada tata kehidupan kan. Ya, kebetulan masyarakat mempercayai saya untuk jadi seorang ketua RT. Nah, itulah yang akhirnya saya manfaatkan. Allah menitipkan saya kemampuan, juga menitipkan saya menjadi seorang ketua RT. Nah, kita manfaatin, kita ajarilah lingkungan gitu. Saya mengajarkan lingkungan ke ibu-ibu di sekitar lingkungan saya. Tujuannya hanya bagaimana menjadi manfaat. Ya, agar si ibu-ibu itu punya pendapatan tanpa ia harus meninggalkan rumahnya. Dan tanpa ngurus anak ya. Ya, tanpa dia harus kehilangan pekerjaan tetapnya gitu sebagai ibu rumah tangga. Pertanyaan yang cukup esensial nih, kan tadi baru yang diomongin itu anyam menganyam. Ya. Nah, produk outputnya itu apa sih, Kang Rian?
Awalnya saya coba berasal dari iseng, yaitu menggiling-giling kertas, Melinting kertas. melinting kertas. Akhirnya dari situlah saya anggap kelintingan kertas itu sebagai seolah-olah sebagai akar yang akhirnya saya anyam. Oke. Nah, dari situ akhirnya terbentuk, saya anyam, terbentuklah menjadi sebuah tas. Nah, dia sekarang lebih banyak memproduksi tas Dari bahan baku? dari bahan baku kertas koran yang saya kolaborasikan dengan kayu. Oke. Ya, Itu dan koran-koran bekas ya yang dikumpulin ya? Oh iya, tentu. Tapi kalau sudah kita bentuk, kita usahakan agar tas ini anti air walaupun Kertas. katanya kalau dari koran. Oke, gitu. oke. Wah, luar biasa. Nah, menggerakkan masyarakat itu kan pastinya nggak mudah. Oh iya. Menggerakkan emak-emak lebih nggak mudah lagi kan pastinya kan. Betul. Tantangan awalnya itu apa aja, Kang Ray? Memang paling sulit adalah merubah mindset ya. Karena orang mau berbuat itu selalu indikasinya adalah ada duitnya apa enggak. Nah, benar-benar. Ada. Padahal sebuah kegiatan yang baru merangkak, ya jangan berpikir masalah uang dulu gitu. Ya namanya juga masih berjalan waktu betul, itu. betul. Nah ini tantangan besar. Tapi alhamdulillah ya karena karena Allah mempercayakan saya menjadi seorang ketua RT di situ. Jadi itulah yang akhirnya membuat jauh lebih mudah. Ya kita berinteraksi dengan masyarakatnya jauh lebih mudah. Karena status RT itu tadi sebenarnya. Kalau nggak gitu nggak dikeluarin dia surat KTP. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya karena kedekatan emosional dengan warga, akhirnya bisa berimpact ke RT-RT lain, bahkan sampai satu kelurahan. Wah. Gitu, kita ajak, kita rangkul. Saya bikin roadshow dari satu RT ke RT yang lain, terus sampai ke RW yang lain. Ya alhamdulillah ya banyak yang sudah bisa ikut. I see. Nah, kalau paling tingginya, kalau puncak-puncak bisnisnya ini maksudnya lagi jaya-jayanya, berapa sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan itu, terutama mak-mak lah. Yang pernah prestasi yang pernah kita hasilkan itu, kita pernah punya order yang melibatkan 31 ibu-ibu. Wah. Dan itu berapa lama? Ada kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? Ya. Wah, luar biasa. Dan itu seharinya mereka terbayar 75.000. Oh. Tanpa harus keluar rumah ya. Iya. Tanpa harus meninggalkan anak-anaknya. Nah, itu nilai banget ya, value banget ya, untuk keluarga ya. Dan ibu-ibu ini mohon maaf, kebetulan yang banyak adalah dari ekonomi menengah ke bawah. Gitu. Jadi saya memang yang saya cari, yang saya inginkan adalah bagaimana membantu. Baik, Kang Brian. Ini ajarin dong dikit gimana sih kok bikinnya bisa sampai seperti tas ini. Begitu ya? Nah, Baik. teknisnya gimana sih biar orang kalau mau belajar itu gampang atau susah gitu. Ya. Saya contohkan dulu, nanti kertas koran itu dibagi 8, dipotong bagi 8. Jadi satu lembar itu dibagi 8. Kemudian ambil lidi, kemudian kita linting agar menjadi seperti ini. Ini dasarnya seperti ini. Yang penting ini lurus, dan usahakan antara ini kanan sama kirinya ini sama besar atau tidak terlalu jauh lah. Seperti ini tidak. Besar ini sama besar ini nggak terlalu jauh. Kuncinya di situ. Kemudian saya coba buat yang sifatnya bundar ya. Karena kalau sifatnya kotak butuh alat yang lain. Butuh alat lain. Ini pertama kali kita panjangin dulu seperti ini agar nyambung. Ya. Nah ini kita bikin contoh, kita ingin membuat awalannya seperti ini. Jadi membuat sesuatu yang kayak misalnya mangkok, nampan yang bulat, awalannya pasti dalam bentuk
plus begini. Oke, nanti jadinya lebih kurang seperti ini ya. Kalau Ini itu versi- kotak. Oh, ini kotak, versinya agak sedikit Versinya lebih jauh kompleks berbeda. ya. Ah, Baik. ya. Kalau yang bulat itu seperti ini. Nah, Oh. ya nanti seperti ini berjalan. Oke, baik. Dan ini Ya. Kang Brian itu menghabiskan sekitar 16 sampai 18 jam sehari selama 6 bulan tuh kan. Selama 8 bulan saya. 8 bulan, wah. Jadi belajar, ternyata walaupun kita hobi nganyam juga, tetap kita harus belajar. Dan sejujurnya saya memang belajar nganyam ini satu hari itu bisa 16 sampai 18 jam. Tidur aja nggak nganyam ya? Sembari tiduran, sembari aktivitas lain. Kadang-kadang kalau kita nyetir mobil tuh, begitu lampu merah langsung saya ambil ini. Ya, Oke. saking saya nggak ingin waktu itu seolah-olah jangan sampai terbuang percuma. Tapi 8 bulan tidur hanya tidur aja, tidak melakukan kegiatan seperti ini. Itu respon keluarga, istri, anak itu gimana? Kasih makan apa gitu anaknya, kok kerjanya nganyam aja gitu? Ya, kalau seharian alhamdulillah ada istri yang, ya saya punya istri yang mendukung, gitu ya. Ya. Beliau pun yang saya pikir bisa seperti ini pun karena jasa beliau. Ya. Kalau support beliau, kalau andaikan beliau tidak mensupport kayak seperti ini. Iya, saya yakin kalau dia nggak support mungkin tidak selanggeng ini ya. Udah pasti itu. Karena 8 bulan Ya. hanya tidur saja, tidak menyentuh anyaman kayak gini, ini main apa gitu ya? Iya, dan kemana-mana orang bawanya beginian. Gitu loh. Saya hanya meyakinkan bahwa kalau kita memang menginginkan sesuatu total, dan itu yang saya pikir belajar dari semua orang-orang yang sukses, mereka pasti total. Fokus total ya. Iya. Nah ini jadinya seperti ini ya Kang, ada tas, ada, coba bisa diperlihatkan. Ya. Nah, ini saya udahin dulu ya. Oke, Seperti inilah. Ini kira-kira contoh awalan. Dan baru nanti kita bentuk. Oke, baik. Oke. Nah, outputnya bisa seperti tas ini, dan kebanyakan tas ya. Iya. Dan ini memang saya, karena memang permintaannya lebih banyak pada tas. Oke. Ya, alhamdulillah kita baik nasional sampai dengan mancanegara kita pernah jual. Oke. Respon yang mancanegara dulu deh. Gimana kesan mereka kok bisa sampai ke luar negeri gitu pembelinya? Mereka satu pasti pertanyaan adalah pertama, tahan air apa enggak? Oke. Nah, satu. Tapi kita selalu jelaskan ini sudah anti air. Oke. Gitu. Baik. Gitu. Kedua, mereka suka karena ada unsur etniknya. Oke. Dan unsur recycle-nya juga. Unsur recycle-nya. Oke. Ya. Itu. Maka agar kelihatan ini agar mempermudahnya kita kolaborasikan dengan kain. Ini juga recycle ya kainnya ya? Enggak. Enggak ya? Kalau ini enggak. Kita pakai yang masih baru. Oke. Nah, untuk membuat satu tas ini butuh 3 tangan. 3 orang yang pertama adalah ibu-ibu yang bikin rintingan ini. Rintingannya ya. Ya. Kedua adalah ibu-ibu yang nganyam. Oke. Nganyam menjadi bentuk tas seperti ini. Nah, ketiga adalah finishingnya. Oke. Finishing itu dari cat, mengecatnya sampai dengan kasih tutup. Cover dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya rasa ini juga berkat posisinya Kang Brian yang sebagai ketua RT tadi itu ya. Iya. Sehingga merangkulnya tuh lebih. Itu tadi fungsi saya adalah mengajarkan dari awal sampai akhirnya. Ibu-ibunya saya ajarin, yang bagian melinting saya ajarin melinting, yang nganyam saya ajarin, yang finishing nanti saya serahkan kepada yang ahlinya finishing. Seperti itu. Sudah ada yang diajar itu membuka usaha sendiri di Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mandiri akhirnya membuka usaha sendiri dari bidang yang sama. Wow, luar biasa Kang Brian. Tuh saya pelajaran banget lah ini ya, tidak hanya buat saya pribadi tapi juga buat masyarakat Indonesia secara umum. Nah, karena
area ini kan identik dengan mama, identik dengan wanita parubaya. Sarannya Kang Brian biar area kria terutama recycle material ini bisa dicintai dan digeluti sama anak muda itu apa sih yang mau disampaikan gitu? Belajar dari lingkungan, belajar dari alam sekitar. Menurut saya yang kita sukses itu adalah, bukankah orang sukses itu dari orang yang selalu ingin belajar ya? Iya, betul. Dan pendidikan yang paling terasa itu adalah pendidikan keseharian, kehidupan Yang diambil dari Iya. kegiatan sehari-hari ya, atau lingkungan yang berada. Maka kita butuh pandai-pandai atau sering-sering ngebuka mata dan ngebuka hati. Ya, kalau kita ngelihat yang jauh atau yang lux, ya memang gampang. Tapi coba kita lihat lingkungan sekitar. Kita belajar dari situ saja. Banyak hal-hal yang menurut saya bisa kita gali, kita pelajari, kemudian kita gali. Dan diperdayakan jadi ekonomi juga ya? Iya. Maka kunci suksesnya adalah jangan pernah melihat potensi negatif. Harus semuanya lihatlah dalam potensi yang positif ya. Iya, lihatlah sesuatu itu yang positif, pasti positif. Kalaupun negatif, pasti ada sisi positifnya. Iya, contohnya ini kan barang bekas orang buang-buang di mana-mana, sekarang malah memiliki nilai ekonomi. Itu Kang Brian, sekali lagi saya merasa sangat appreciate atas waktunya. Ini juga pelajaran berharga buat kita. Jadi karena yang kita bahas ini adalah ekonomi kreatif, ekonomi yang ditimbulkan dari hasil-hasil kreasi dari individu-individu pelakunya. Maka creative people, be creative, be positive, dan eksekusi idenya. Itu yang penting. Salam creative people. Sampai jumpa lagi.